Om Swastiastu Semeton Sami, selamat berjumpa kembali, semoga Anda semua berada dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Video kali ini kita akan melihat dari dekat pelaksanaan perayaan Hari Suci Galungan mengawali tahun 2023 oleh umat Hindu yang tergabung dalam Suka Duka Hindu Dharma Banjar Cibinong sebagai pengempon Pura Raditya Dharma yang berlokasi di Komplek Ditbekang AD, Cibinong, Kabupaten Bogor. Sebagaimana tradisi turun-menurun umat Hindu di Bali, sehari sebelum Hari Raya Galungan, umat Hindu di Cibinong juga melaksanakan tradisi mebat pada hari penampahan Galungan. Penampahan Galungan datang setiap hari Selasa Anggara Wage Dungbulan. Tahun ini, penampahan Galungan jatuh pada hari Selasa tanggal 3 Januari tahun 2023. Tradisi mebat pada hari penampahan Galungan dilakukan oleh para laki-laki, sementara para perempuan bertugas menyelesaikan berbagai perlengkapan Banten, sesajen, untuk dipersembahkan besoknya saat Hari Raya Galungan. Sebagaimana disebutkan dalam lontar Dharma Caruban, mebat merupakan tradisi mengolah serta mempersiapkan hidangan untuk keperluan yatnya. Pada lontar tersebut tertera pula, mebat disertai dengan tradisi megibung, yaitu makan bersama. Tradisi mebat saat penampahan Galungan pada umumnya identik dengan pemotongan babi yang dibuat menjadi berbagai olah-olahan daging seperti sate, lawar, jukut balung, urutan, pepes, kongo, dan tum. Tradisi mebat merupakan sarana interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat Hindu Dresta Bali, baik yang bermukim di Bali maupun di luar Bali. Sebagaimana konsep Trihita Karana dalam ajaran agama Hindu, manusia diharuskan menjaga hubungan dengan Sang Maha Pencipta Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan alam sekitarnya, serta menjaga hubungan dengan sesama. Menjaga hubungan yang baik dengan sesama, akan membawa kehidupan yang harmonis. Apabila hidup kita harmonis, maka kebahagiaan di dunia pasti tercapai. Untuk persiapan persembahyangan Hari Raya Galungan, kaum ibu-ibu Banjar Cibinong, terutama yang tergabung dalam kelompok Serati Banten, memegang tanggung jawab untuk mempersiapkan segala Banten yang dibutuhkan. Mempersiapkan Banten bukanlah suatu pekerjaan yang mudah karena membutuhkan keahlian, pemahaman, serta waktu yang cukup untuk dapat menyelesaikan Banten secara lengkap. Mulai dari berbelanja bahan-bahan kebutuhan pembuatan Banten, membuat tugelan, mete tuesan, dan menjejahitan. Pembuatan Banten dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan yang kompleks, karena terlihat dari proses pemotongan dan mete tuesan janur yang membutuhkan keahlian khusus agar tangan tidak terluka serta mampu membentuk pola dekoratif yang berukuran kecil serta tipis. Proses penusukan semat guna menjahit janur menjadi Banten juga bukan merupakan proses yang mudah. Semat harus ditusukkan secara perlahan, agar janur yang memiliki tekstur tipis tidak sobek. Memang zaman sekarang ibu-ibu sudah dimudahkan dengan adanya alat stapler, tetapi akan lebih kelihatan orisinil kalau menggunakan semat untuk merangkai sampian. Namun dengan semangat ngaya yang tidak diragukan lagi, ibu-ibu Banjar Cibinong di bawah koordinator Ibu Wayan Astika, dapat menyelesaikan Banten Galungan tepat pada waktunya. Pada hari penampahan Galungan, di samping menjalankan tradisi mebat, bapak-bapak di Banjar Cibinong juga terlibat dalam pembuatan penjor bersama remaja. Penjor adalah lambang kemenangan yang menjadi ciri khas dalam setiap perayaan Galungan.
Penjor dibuat menggunakan tiang bambu kira-kira setinggi 10 meter melengkung yang merupakan gambaran gunung tertinggi. Dihiasi dengan berbagai hiasan janur dilengkapi dengan hasil-hasil bumi, kue, serta kain putih atau kuning yang menjadi bagian dari beberapa unsur yang mencirikan penjor tersebut untuk kebutuhan upacara keagamaan Hindu, baik di Bali maupun di luar Bali. Penjor dalam kegiatan perayaan Galungan, melambangkan Pertiwi Buwana Agung dan simbol gunung yang memberikan kesejahteraan dan keselamatan. Lambang Pertiwi digambarkan sebagai bentuk wujud naga Basuki dan Ananta Boga. Jadi penjor Galungan berfungsi sebagai sarana perlengkapan upakara yang memiliki nilai sakral dan dalam pembuatannya harus memperhatikan unsur-unsur ataupun bahan-bahan yang melengkapi penjor tersebut. Penjor bisa dibuat seindah atau seseni mungkin ataupun sesederhana mungkin sesuai dengan kemampuan, situasi dan kondisi, namun yang tidak bisa dikurangi adalah unsur perlengkapannya. Adapun unsur-unsur perlengkapan penjor Galungan adalah bambu dibungkus ambu atau kasa, simbol kekuatan Dewa Maheswara. Kain putih atau kuning, simbol kekuatan Dewa Iswara. Sampian, simbol kekuatan Dewa Paramasiwa. Janur, simbol kekuatan Dewa Mahadewa. Kue, Jaja Uli dan Gina, simbol kekuatan Dewa Brahma. Kelapa, simbol kekuatan Dewa Rudra. Pala bungka, pala gantung, simbol kekuatan Dewa Wisnu. Tebu, sebagai simbol kekuatan Dewa Sambu. Klawa, simbol kekuatan Dewa Sangkara. Sanggah cucuk, simbol kekuatan Dewa Siwa. Lamak, simbol Tribuana. Bantan Upakara sebagai simbol kekuatan Dewa Sada Siwa. Kluku berisi pisang, tape dan jaje, simbol kekuatan Dewa Boga. Ubak Abik, simbol Rare Angon. Hiasan cili, gegantungan, simbol Widyadari. Tamiang, sebagai simbol penolak bala atau kejahatan. Penjor dipasang di depan pura, tepatnya di sebelah kanan pintu masuk pura dan dengan lengkung penjor mengarah ke jalan. Penjor Galungan akan dicabut setelah 35 hari raya Galungan, yaitu pada Budak Kliwon Pahang. Ya, bisa dihidangkan kita makan siang, tidak turun. Jadi, cara kami untuk umum kegiatannya. Sayup-sayup terdengar himbauan dari Bapak Ketua Banjar Cibinong, Bapak Made Widianata, agar umat menghentikan kegiatannya karena telah tiba waktunya untuk lunas PAIC, makan bersama. Sekarang mari kita ikuti pelaksanaan persembahyangan Hari Raya Galungan di Pura Raditya Dharma Banjar Cibinong pada Budak Kliwon Dungulan tanggal 4 Januari tahun 2023. Namun sebelum itu, silakan klik like, subscribe, dan share bagi yang belum, serta bunyikan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru kami. Menurut Lontar Purana Bali Dwipa, Galungan pertama kali dirayakan pada hari Purnama Kapat, Budak Kliwon Dungulan,
tahun Saka 804 atau tahun 882 Masehi. Galungan adalah suatu upacara sakral yang memberikan kekuatan spiritual agar mampu membedakan mana dorongan hidup yang berasal dari adharma dan mana dari budi atma, yaitu berupa suara kebenaran, dharma, dalam diri manusia. Galungan juga merupakan salah satu upacara agama Hindu untuk mengingatkan manusia secara ritual dan spiritual, agar selalu memenangkan sifat-sifat kedewaan dalam rangka menegakkan dharma melawan adharma. Dalam lontar Sunarigama, disebutkan, Prabu Kliwon Dungulan namanya galungan. Arahkan bersatunya rohani supaya mendapatkan pandangan yang terang untuk melenyapkan segala kekacauan pikiran. Jadi, inti galungan adalah menyatukan kekuatan rohani agar mendapat pikiran dan pendirian yang terang. Bersatunya rohani dan pikiran yang terang inilah wujud dharma dalam diri. Sedangkan segala kekacauan pikiran itu atau biaparaning idep adalah wujud adharma. Dari konsepsi lontar Sunarigama inilah didapatkan kesimpulan bahwa hakikat galungan adalah merayakan menangnya dharma melawan adharma. Karena perayaan galungan jatuh pada hari kerja, maka persembahyangan galungan di Banjar Cibinong diadakan pada pagi hari dan sore hari. Persembahyangan galungan pagi hari dipimpin oleh Jero Mangku Putu Widana. Sebagaimana biasa, persembahyangan galungan dilaksanakan dengan mengucapkan puja Trisandya, Pancasembah, Triambakam Mantram, dan Gayatri Mantram. Kemudian dilanjutkan dengan lunas dan pengetisan tirta wangsuh pada. Wacana Dharma dalam rangka persembahyangan Hari Raya Galungan pada pagi hari, diberikan oleh Ketua PHDI Kabupaten Bogor, Bapak Ketut Sugiyarno, dengan mengambil topik sejarah dan makna Hari Raya Galungan. Kegiatan ritual kita, khususnya melaksanakan rangkaian Hari Suci Galungan dan Kuningan dalam keadaan sehat walafiat dan penuh kegembiraan, penuh kebahagiaan. Bapak Ibu umat Sidharma yang saya hormati, tentunya kalau dalam pembinaan hari ini saya menyampaikan wacana terkait pelaksanaan Hari Raya Galungan dan Kuningan, saya rasa hampir tiap 6 bulan sekali selalu kita dengar. Dan mungkin kita sudah mengetahui makna-makna dari rangkaian itu. Tetapi hari ini saya akan memberikan wacana
sebenarnya Hari Raya Galungan dan Kuningan ini, kalau kita bicara sejarah, karena kenapa? Setiap hari raya di agama apapun, khususnya di agama Hindu, sejarah apa, peristiwa apa yang menyertai sehingga kita bersama-sama melaksanakan persembayangan suci. Kalau orang Bali bilang Rainang Bumi, yang disebut dengan Galungan dan Kuningan. Tentunya kita harus mengetahui sejarahnya atau riwayat terjadinya Hari Raya Galungan ini. Bapak Ibu umat sedharma, ada yang tahu nggak kita ini agama Hindu, sejak kapan kita melaksanakan persembayangan Galungan dan Kuningan? Bapak Ibu umat sedharma, kalau kita mengacu kepada catatan sejarah bahwa sebelum ada agama Hindu, di Bali dikenal dengan agama Tirta. Agama Tirta itu berkembang sebelum Masehi, di mana Hari Raya Galungan ini dimulai pada tahun 540 sebelum Masehi. Mungkin kalau kita waktu itu lahir, mungkin mitis, mungkin reinkarnasi entah yang keberapa sampai hari ini. Yang jelas Hari Raya Galungan itu diperingati sejak tahun 540 sebelum Masehi. Kemudian di tahun 600 sebelum Masehi, Hari Raya Galungan dan Kuningan itu sempat diberhentikan, di stop. Karena waktu itu dinasti yang memimpin agama Tirta ini memiliki filosofi dan pandangan yang berbeda. Filosofi dan pandangan berbeda, Bapak Ibu Pak Sedharma, sebelum saya lanjutkan, bahwa semua tradisi agama, semua ritual keagamaan itu selalu didasari pada filosofi-filosofi. Pada tahun 600 sebelum Masehi, filosofi yang dipegang oleh raja sampai sekarang ini menjadi pegangan filsuf-filsuf dunia, bahwa dalam memandang suatu ajaran itu ada dua paham, yaitu dua mazhab. Yang pertama ada namanya mazhab atau paham Nastika. Yang kedua ada mazhab atau paham Astika. Makanya bersyukurlah kita punya sesepuh penggelingsir sekretaris Banjar namanya Pawaya Astika, hebat sekali namanya itu ya. Sehingga kalau punya anak, kemudian hari punya cucu namanya aja Astika, itu pasti hebat. Jadi ada dua paham di tahun 600 sebelum Masehi itu ada dua paham, yaitu paham Nastika, kemudian paham Astika. Raja pada saat tersebut di agama Tirta itu memegang kendali dengan mazhab atau paham Nastika, di mana paham Nastika itu salah satunya adalah orang-orang yang memiliki paham Nastika itu tidak memiliki keyakinan, tidak memiliki konsep tentang kemutlakan yang widiwasa, Tuhan. Jadi apa yang ada di Weda mereka tidak percaya. Itulah paham Nastika. Surga dunia itu kita nikmati hanya 20 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu pasti bertanya apa yang dimaksudkan. Seperti contoh, orang gerhasa masuk dalam masa gerhasa akan menemukan jati dirinya, itu adalah 10 tahun dia akan menemukan jati dirinya. Setelah 10 tahun mereka akan mencari surga dunianya, tambah 20 tahun lagi, berarti umurnya ada sekitar 50 tahun. Ya, pesan saya untuk mengisi 20 tahun ini, mulai dari zaman Brahmacari, sekolah yang bagus, memasuki masa gerhasa, jadilah gerhasa yang bagus, karena di gerhasa itulah surga duniawi yang disebut dengan dunia material itu
kita butuh kita gali sebanyak-banyaknya. Pembagiannya sudah ada, jangan lupa mempunyai karena itu akan dilakukan pada saat kita di operasi. Jadi hanya 20 tahun. Contoh realnya, saya pensiun. Kalau sudah pensiun tidak ada orang menerima telepon saya, neraka saya. Saya baca di saran pondasi, oh iya juga ya, dulu gua masih jaya-jayanya, gua tinggal telepon orang gemeter. Siapa menghadap? Sekarang siapa mau menghadap? Yang ketidakguyuban, terjadinya kekisruhan kita karena para orang tua, terus kita ini sebagai anaknya sudah mulai ada ketidaktaatan. Dimanapun, di keluarga kecil maupun keluarga besar, kalau sama bapaknya saja, sama gurunya saja, sama guru rupakonya, guru swadayanya sudah tidak taat, baik rumah kecil, rumah besar, negara, itu akan terjadi babak belur, tidak guyup. Mudah-mudahan Pak Tiang, harapan saya ke depannya kita semakin guyup. Demikian Bapak Ibu teman sidapa yang dapat sampaikan. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan Kuningan. Moga-moga ke depannya semakin sehat, lancar, selalu diberikan rezeki untuk kehidupan anak cucu kita. Kirang langkung, apabila ada hal yang kurang pas, mohon kiranya dimaafkan. Sekali lagi, saya juga masih dalam proses belajar. Suksema, Om, Santi, Om. Demikianlah rangkaian perayaan Hari Galungan di Pura Raditya Dharma Cibinong Bogor. Semoga bermanfaat, dan kami mengucapkan terima kasih Anda telah menonton.